secara informasi. Kata Puan, aparat penegak hukum harus melakukan penindakan secara menyeluruh terhadap pelaku teknis, jaringan distribusi, hingga korporasi yang terbukti melakukan pengoplosan beras. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Menteri Pertanian menyebut 212 merek diduga melakukan pengoplosan beras premium, kerugian yang dialami konsumen bahkan mencapai 99 triliun rupiah. Bagaimana mengungkap kasus ini sampai ke akarnya? Kita bahas petang ini bersama dengan pendiri Selyos, Bima Yudhistira. Selamat petang, Mas Bima. Ya, selamat sore. Terima kasih. Kalau dari penelusuran Selyos, sejak kapan kasus ini muncul? Selyos melihatnya kebocoran pengawasannya di mana? Iya, ini sebenarnya indikasi beras oplosan kan sudah lama, tapi dia selalu muncul ketika terjadi kenaikan harga beras atau terjadi disparitas antara harga di level petani, harga gabah dengan beras di masyarakat. Itu selalu akan terjadi yang namanya fenomena beras oplosan. Tahun 2021 pernah terjadi, 2015 juga pernah terjadi. Jadi artinya memang ada saja nih oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Kenapa? Karena sebagian mendapatkan gabah misalnya sudah harganya cukup tinggi, ada biaya logistik tiap tahun naik, tapi margin keuntungannya ingin dipertahankan. Selain itu, dia ingin mematuhi si produsen atau pengoplos beras ini ingin mematuhi harga eceran tertinggi yang dikenakan pemerintah. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Nah, sekarang ini mulai lagi muncul lagi karena ada kenaikan harga beras yang cukup anomali. Surplus berasnya meningkat, tapi harga di level konsumen di beberapa tempat itu naik ya. Inflasi berasnya juga cukup tinggi. Nah, di titik mana bocornya? Salah satu bocornya itu bisa ditelusuri mulai dari penggilingan beras yang levelnya kemudian kecil, kemudian dikirim ke perusahaan-perusahaan yang melakukan packing atau repacking dari beras ini. Nah, disitulah titik rawan kebocorannya, karena dia akan mencampurkan. Begitu sampai ke level retail, sebenarnya yang banyak disalahkan adalah pedagang eceran. Padahal apa? Padahal retail modern maupun pedagang eceran dia hanya meneruskan saja. Karena begitu berasnya dibuka, tidak semua konsumen ataupun pedagang skala kecil eceran itu tahu bedanya mana beras yang oplosan, mana beras yang betul-betul kualitasnya bagus. Ini masalahnya. Jadi edukasi di masyarakat gimana caranya kita bisa bedakan beras oplosan. Nah, oleh karena itu selama ini tuh yang hilang atau yang belum dioptimalkan adalah bagaimana cek di banyak daerah cara cepat melakukan laboratorium checking untuk beras oplosan secara cepat melalui sampel yang dilakukan setiap hari. Nah, itu yang sekarang belum ada. Baru ada laporan, dilakukan penindakan seperti sekarang. Oke, artinya Selyos ini membaca ya sebenarnya polanya dari tahun 2015 kenaikan harga, kemudian ada anomali begitu ya ketika surplus beras, tapi harga beras ini naik di pasaran. Nah, kalau begitu apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah supaya kemudian tidak melunturkan kepercayaan konsumen untuk membeli beras premium, Mas Bima? Iya, saya kira ini kan banyak kerugian diderita oleh kelas menengah ke bawah. Dan yang perlu dilakukan adalah satu, efek jera. Jadi apapun hasil dari penyidikan kalau terbukti bersalah, cabut izin usahanya, bekukan izin usahanya, dan juga harus membayar sanksi bahkan sampai sanksi pidana bagi pemilik usaha ataupun yang terlibat dalam skandal beras oplosan. Itu harus dilakukan dan diumumkan aja kepada publik, ini adalah tersangka-tersangka dari beras oplosan. Kan kedepannya si tersangka tadi akan sulit mengembangkan bisnisnya, sulit mendapatkan pencairan kreditnya misalnya karena resiko tinggi atau pernah terkait dengan beras oplosan. Yang kedua sebenarnya yang harus diperbaiki adalah traceability atau penelusuran. Dari mulai petani, gabah basah, gabah kering, sampai ke level penggilingan, itu coba dicek. Dari mana sebenarnya beras oplosan itu berasal? Apakah kita missingnya atau kemudian pengawasan kurang ada di level penggilingan, di level pedesaan, atau memang perusahaan-perusahaan penggilingan skala besar? Nah, disinilah perlu ada titik-titik penelusuran. Kalau perlu memang usulnya ada QR. Jadi semacam QR code yang dipasang di semua
label beras yang dijual secara retail, terutama beras-beras yang premium itu. Sehingga begitu konsumen membeli, kemudian dia bisa menelusuri, ini betul nggak dari desa ini asal dari berasnya, dikelola oleh petani yang ada di desa itu. Atau sebenarnya ini sudah campuran. Sehingga dari penelusuran tadi, kalau informasinya ternyata beras tadi tidak ditemukan di desa tadi, berarti kuat kemungkinan beras oplosan dan bukan hanya konsumen wajib mendapatkan pengembalian ya, tapi juga ada tindak lanjut yang cepat. Begitu konsumen di pasar ataupun di retail menemukan adanya beras oplosan, dia harus tahu nih kontak senternya kemana ketika menemukan beras oplosan dan diganti beras premium yang sesuai. Sembari pelakunya dijerat oleh sanksi yang cukup berat. Itu yang selama ini mekanismenya harus dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pendiri Selyos, Bima Yudhistira. Sehat selalu Mas Bima. Terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi Timnas U23 Indonesia akan melawan Brunei Darussalam di grup A Piala AFF U23 2025 atau ASEAN U23.